bernama ILO dan isu mengenai buruh anak. Isu buruh anak merupakan suatu isu global yang sangat amat kompleks, di mana hal ini berkaitan mengenai jutaan anak di dunia yang terjerat pada kerja paksa di usia muda, bahkan termasuk di Indonesia. Nah, buruh anak ini dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Bisa itu karena ekonomi, kurangnya pendidikan, bahkan juga budaya masyarakat yang menganggap bahwa buruh anak merupakan hal yang normal. ILO atau International Labour Organization merupakan suatu organisasi buruh internasional dan suatu organisasi internasional PBB yang memiliki peran penting dalam hal-hal mengenai buruh. Dalam hal ini adalah buruh anak. Nah, organisasi ILO ini mengeluarkan dua konvensi penting. Pertama adalah Konvensi 138, di mana dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa batas minimal usia seorang anak untuk dapat dikategorikan sebagai seorang buruh adalah 15 tahun atau mungkin usianya dapat 14 tahun dengan syarat-syarat tertentu, khususnya di negara-negara berkembang. Lalu yang kedua adalah Konvensi nomor 182, di mana dalam Konvensi 182 ini ILO melindungi anak-anak daripada pekerjaan-pekerjaan terburuk, misalnya perbudakan, perdagangan anak, atau mungkin pelacuran anak. Hal-hal ini sangat penting untuk menjaga hak-hak buruh anak daripada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Isu mengenai buruh anak ini menimbulkan komitmen yang besar daripada pemerintahan Indonesia untuk juga menangani hal-hal mengenai buruh anak. Mengingat di Indonesia isu-isu mengenai buruh anak ini masih sangat banyak dan juga kadang dalam masyarakat dinormalkan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh ratifikasi daripada konvensi-konvensi ILO yang telah dibuat. Misalnya dalam Konvensi 138, hal ini diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Lalu Konvensi 182, hal ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Nah, secara umum undang-undang ini ada mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, di mana usia minimal seorang untuk dapat dipekerjakan adalah 15 tahun atau mungkin dapat di bawah 15 tahun namun dengan syarat-syarat tertentu. Ini menunjukkan suatu komitmen besar daripada pemerintahan Indonesia untuk menangani permasalahan-permasalahan mengenai hak-hak buruh anak supaya buruh anak dapat dilindungi hak asasinya. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus mengenai buruh anak, hal ini kadang dipicu oleh hal-hal yang umum, misalnya seperti kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini menyebabkan keluarga-keluarga miskin ini mungkin merasa terpaksa untuk mempekerjakan anak-anaknya sebagai buruh anak, atau mungkin juga ada budaya-budaya tradisional yang menganggap bahwa hadirnya buruh anak ini merupakan suatu hal yang normal. Nah, permasalahan lain yang timbul juga terutama dan terkhusus di Indonesia, kemungkinan karena ada juga inspektur ketenagakerjaan yang jumlahnya sangat sedikit dan minim dan mungkin kurang efektif dalam bekerja, sehingga ketika kita melihat ada sektor-sektor informal di mana pada umumnya di Indonesia contohnya buruh-buruh anak yang bekerja, hal-hal ini sulit sekali untuk diperiksa oleh pada inspektur-inspektur ketenagakerjaan tersebut. Nah, solusi-solusi yang dapat kita terapkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan mengenai isu buruh anak ini ada beberapa hal. Contohnya mengenai jumlah atau kapasitas daripada inspektur ketenagakerjaan. Jumlah dan kapasitas daripada inspektur ketenagakerjaan ini mungkin dapat kita tambah. Namun bukan kuantitas saja yang kita tambah, melainkan kualitas, sehingga menunjukkan atau menimbulkan suatu efektivitas daripada adanya atau hadirnya serta fungsi daripada inspektur ketenagakerjaan ini, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik formal maupun informal pun dapat diawasi dengan baik oleh inspektur ketenagakerjaan ini. Kedua, mengenai budaya-budaya masyarakat mungkin dapat diedukasi lewat suatu edukasi umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam banyak hal. Contoh dalam tingkat RT atau tingkat RW, sehingga dapat menimbulkan suatu pemahaman yang lebih kuat di masyarakat mulai daripada akar rumput. Hal ini sangat penting karena
daripada pembentukan budaya ini, masyarakat dapat berpikir dan evaluasi ulang pilihan-pilihan mereka kalaupun mereka ingin mempekerjakan anak-anak mereka sebagai guru anak.